Selamat datang. Di depan saya ada Asus ZenBook A14. Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara yang benar untuk menginstal Windows 11 di laptop ini. Jadi, jika Anda belum memiliki sistem di perangkat Anda dan tidak dapat mengaksesnya, Anda akan membutuhkan perangkat terpisah untuk proses ini, yaitu PC lain dengan koneksi internet. Anda juga akan membutuhkan flash disk USB seperti ini dengan setidaknya 8 GB memori kosong di dalamnya. Dan Anda juga perlu mengetahui model persis dari laptop Anda yang tertera di bagian belakang perangkat Anda. Jadi siswa izinkan saya memutar perangkat ini untuk menunjukkan di mana Anda bisa menemukan nama modelnya. Oke, seperti yang Anda lihat, saya punya label terpisah dengan nama model perangkat saya. Tapi jika Anda tidak memilikinya, jangan khawatir, Anda masih bisa menemukan nama modelnya di sini, di bawah bagian model. Dan jadi nomor ini pada dasarnya adalah yang harus Anda catat atau foto, lalu Anda bisa melanjutkan dengan sekarang jelasan kita akan membuat sebuah USB flash drive yang dapat digunakan untuk melakukan booting dengan installer Windows 11 yang sudah ada di dalamnya. Jadi sekarang silakan buka. Nyalakan perangkat terpisah yang akan kita gunakan untuk membuat USB flash drive bootable dari USB flash drive yang Anda miliki. Jadi yang perlu Anda lakukan pertama-tama adalah mencadangkan semua file yang tersimpan di USB flash drive Anda ke PC ini atau PC lain manapun. Tapi intinya, flash drive ini akan diformat. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari Windows 11. Cukup cari Windows 11, lalu mungkin kita ketik unduh di kolom pencarian. Lalu buka situs resmi Microsoft.com yang bertuliskan unduh Windows 11, kemudian gulir ke bawah, dan pada bagian pilih unduhan, pilih Windows 11 Multi-Edition ISO untuk perangkat x64, konfirmasi, lalu tunggu hingga permintaan Anda divalidasi. Kemudian pilih bahasa produk dan klik konfirmasi, lalu tunggu lagi hingga permintaan Anda divalidasi, dan setelah itu klik unduh 64 bit dan tunggu sampai file ISO selesai diunduh ke perangkat Anda. Sementara itu, mari kita buka Google lagi dan cari program Rufus yang juga akan kita butuhkan untuk membuat USB bootable. Jadi cari Rufus, buka situs webnya lalu gulir ke bawah ke bagian unduhan dan coba jalankan program ini di sini. Dalam kasus saya, ini adalah Rufus 4,9, tetapi Anda pada dasarnya harus memilih yang paling atas. Coba jalankan di PC Anda, dan jika tidak bisa dijalankan, unduh versi x86 dari program ini. Mari kita coba jalankan. Oke, jadi programnya berjalan di PC saya, dan setelah Anda menjalankannya di PC Anda harus memilih flash drive USB Anda di bagian perangkat dan menggunakan tombol pilih ini, Anda harus memilih file ISO Windows 11 Anda. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita ambil gambarnya atau pada dasarnya, jika Anda sudah menuliskan nama modelnya, ambil kartu tempat Anda menuliskannya. Dan sekarang yang perlu Anda lakukan adalah mengetik di kolom pencarian. Masukkan Asus, lalu dalam kasus saya UM3402YA dan kemudian drivers. Ini adalah nama model laptop saya. Oke, dan Anda akan melihat halaman dukungan ini. Sekarang cari driver WLAN dan unduh. Dalam beberapa kasus, Anda akan mendapatkan paket driver, bukan hanya satu driver saja seperti dalam kasus saya. Saya akan tunjukkan kepada Anda sekarang. Jadi jika Anda memiliki nomor model ini misalnya, maka Anda akan mendapatkan paket driver, bukan hanya driver WLAN saja. Contohnya, paket dukungan port QLCOM ini. Jadi jika Anda memiliki nama model ini, unduh paket ini karena di dalamnya juga sudah termasuk driver wireless LAN.
sehingga semua driver yang dibutuhkan agar sistem Anda bisa berjalan akan terunduh. Dan setelah Anda mengunduhnya, mari kita kembali ke program Rufus. Mari kita periksa apakah file ISO Windows sudah diunduh. Kita harus menunggu sebentar saja, jadi mohon bersabar, tapi pastikan bahwa Rufus Anda sudah benar-benar siap sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan setelah file ISO diunduh, di program Rufus Anda, klik Select di sini, lalu pilih file ISO Windows 11. Jangan ubah pengaturan apapun, cukup klik Start. Jika ada kotak centang yang tercentang, hilangkan centangnya. Anda tidak perlu melakukan ini, Anda tidak memerlukan opsi tambahan apapun, oke. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, semua data di perangkat Anda akan dihapus. Jadi, jika Anda belum mencadangkan file di flash drive Anda, lakukan sekarang sebelum mengklik OK. Setelah Anda siap, klik OK dan tunggu saja sampai status bar menunjukkan ready. Itu menandakan bahwa file ISO sudah selesai dan flash drive USB Anda sekarang sudah bisa digunakan untuk booting. Oke, dan setelah status bar menunjukkan ready, Anda bisa menutup aplikasi ini, lalu buka file explorer Anda, cari flash drive USB Anda, dan periksa apakah file di dalamnya terlihat seperti ini. Jika iya, dan kemungkinan besar memang begitu, itu berarti Anda sudah melakukannya dengan benar. Sekarang satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah kembali ke folder downloads, temukan driver wireless LAN, potong dari sini, dan tempelkan langsung ke flash drive bootable Anda. Oke, dan sekarang Anda bisa melepas flash drive tersebut dengan aman dari komputer Anda. Lalu kita bisa kembali ke laptop sebentar. Jadi sekarang Anda harus memasukkan USB flash drive bootable ke dalam laptop. Port USB tipe A di laptop Anda terletak di sebelah monitor, di sisi kiri laptop Anda. Jadi setelah Anda memasukkan USB flash drive, cukup tekan tombol power sekali, dan saat perangkat Anda menyala, mulailah menekan tombol escape berulang kali sampai Anda melihat menu BIOS ini. Di menu BIOS ini, Anda harus memilih opsi UEFI Generic SD atau pada dasarnya opsi flash drive. Setelah Anda memilihnya, perangkat Anda akan mulai melakukan booting ke proses instalasi. Jadi, mari kita tunggu. Oke, jadi sekarang setelah instalasi dimulai, Anda bisa mengubah format waktu dan mata uang. Jika Anda memperluas daftar ini dan memilih salah satu nilai dari sini yang lebih Anda sering gunakan, lalu klik berikutnya saat Anda sudah siap. Kemudian, Anda juga bisa mengubah metode keyboard atau input dengan memperluas daftar ini dan memilih opsi yang paling sesuai untuk Anda. Lalu klik berikutnya. Kemudian centang kotak di samping. Saya setuju, semuanya akan dihapus termasuk file, aplikasi, dan pengaturan, lalu klik berikutnya lagi. Setelah itu Anda harus menerima perjanjian pengguna untuk melanjutkan. Oke, jadi bacalah dan klik terima jika Anda sudah siap. Dan kemudian kita harus melakukan beberapa trik dengan disk. Jadi jika Anda ingin semuanya disimpan dalam satu partisi, jika Anda hanya ingin memiliki satu disk di komputer Anda, yaitu disk system, maka Anda harus menghapus kelima partisi yang Anda lihat di depan Anda. Untuk melakukannya, cukup pilih partisinya, lalu klik hapus partisi setelah Anda memilihnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada setiap partisi tersebut. Pada dasarnya lakukan ini dalam kondisi apapun, bahkan jika Anda ingin memiliki partisi terpisah untuk laptop, hapus setiap partisi yang Anda lihat di sini. Oke, sekarang hanya tersisa 2 partisi. Dan setelah semua partisi dihapus, Anda akan memiliki sekitar 476 GB ruang kosong. Jadi sekarang,
Jika Anda ingin memiliki partisi terpisah seperti disk D di komputer Anda, maka Anda perlu klik buat partisi. Dan kemudian misalnya, mari kita mulai dengan membuat partisi untuk disk sistem, yaitu disk C. Dan saya sarankan ukurannya setidaknya harus 150.000 MB agar sistem Anda dapat berjalan dengan baik. Jadi mari kita buat partisi dengan ukuran 150.000 MB dan klik terapkan. Tunggu sampai partisinya selesai dibuat. Biasanya ini hanya memakan waktu beberapa detik. Oke. Sekarang ini Anda bisa memilih ke partition dan klik berikutnya, dan ini akan menjadi disk sistem Anda. Tapi Anda juga harus membuat partisi terpisah untuk ruang yang belum teralokasi di sini, dan mari kita gunakan saja ukuran yang disarankan karena itu adalah sisa memori yang tersedia untuk partisi ini. Jadi cukup klik terapkan, dan dengan cara ini kita akan memiliki dua partisi, satu untuk disk sistem dan satu lagi akan menjadi disk D kita. Oke. Jadi jika saya memilih partisi 3 dengan memori 146 GB, itu akan menjadi disk sistem saya. Sekarang partisi 4 akan berubah menjadi disk D atau A. Pada dasarnya Anda bisa menamainya nanti jika Anda ingin menggunakan huruf tertentu untuk itu. Jadi setelah portal Anda atau saya memilih partisi 3 dan klik berikutnya, lalu install. Windows 11 akan diinstal, jadi sekarang mari kita tunggu. Dan pastikan perangkat Anda terhubung ke sumber listrik, jadi colokkan kabel charger ke PC Anda. Ini sangat penting karena jika perangkat Anda mati saat instalasi Windows, itu bisa merusak sistem Anda dan bahkan bisa separah sistem Anda tidak akan bisa. Anda mungkin bahkan tidak bisa menginstal ulang Windows di dalamnya, jadi Anda harus membawa laptop Anda ke tempat servis. Jadi cukup colokkan kabel charger ke komputer Anda dan tunggu sampai Windows terinstall, lalu kita akan melanjutkan proses ini setelah instalasi selesai karena kita juga harus menginstal driver WLAN yang sudah kita unduh ke flash drive. Jadi tunggu saja. Oke, setelah proses instalasi selesai, Anda hampir selesai. Sekarang mari kita periksa driver Wi-Fi-nya. Jadi, lewati saja beberapa pertanyaan pertama atau Anda bisa memilih tata letak keyboard dan wilayah Anda. Dan seperti yang Anda lihat, kita belum memiliki driver untuk jaringan. Dan saya rasa kita tidak bisa menggunakan tombol ini di sini untuk menginstalnya. Sebagai gantinya, tekan tombol Shift dan F10 secara bersamaan untuk membuka aplikasi CMD. Lalu di jendela ini, jendela CMD, yang harus Anda lakukan adalah memasukkan. Baiklah, mari kita coba D. Titik 2. Dan setelah Anda memasukkannya, perlu tekan Enter, ketik dir. Kemudian, jika Anda melihat aplikasi ini di sini wireless LAN, maka itu berarti Anda berada di tempat yang tepat, tepatnya di penyimpanan flash disk USB Anda. Jadi yang harus Anda lakukan adalah memasukkan WRR, kemudian tekan Tab dan Windows akan secara otomatis mendeteksi file yang Anda beritahukan kepada mereka. Lalu tekan. Maksudnya untuk menjalankan aplikasi ini. Sekarang proses instalasi akan dimulai, jadi pilih bahasa atau cukup gunakan bahasa Inggris dengan menekan OK, lalu klik berikutnya, terima perjanjian pengguna, lalu klik berikutnya lagi. Lalu klik berikutnya untuk menginstal, lalu install dan tunggu hingga driver selesai diinstal. Dan ketika sudah selesai, yang harus Anda lakukan adalah restart komputer Anda dengan menekan ini, memilih ya, restart komputer sekarang dan menekan tombol selesai. Setelah perangkat Anda restart, kita akan memeriksa apakah driver telah selesai dan berhasil diinstal. Oke, jadi laptopnya sudah restart.
Sekarang mari kita pilih negara atau wilayah yang tepat. Sekarang Anda bisa memilih yang Anda butuhkan, lalu klik berikutnya, kemudian pilih tata letak keyboard yang Anda inginkan dan klik berikutnya lagi. Dan jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, klik tambah tata letak dan tambahkan tata letak lainnya. Dan setelah selesai, klik lewati. Dan sekarang Anda bisa terhubung ke jaringan dan melanjutkan proses pengaturan. Jika Anda membutuhkan bantuan selama proses ini, dengan proses pengaturan Anda bisa melihat video di channel kami. Di video tersebut, kami juga akan menjelaskan cara menginstal driver untuk PC Anda. Jadi Anda bisa melewati langkah ini karena sudah melakukannya dan langsung lanjut ke langkah berikutnya. Dan pada dasarnya itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini membantu Anda. Dan jika iya, mohon pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.